Sudah sampai ayat berapa? Fatsal berapa? 4. Diumumkan kepada saudara bahwa Bapak David Adiatman sudah meninggal kemarin pada usia 75 tahun. Saudara yang tidak tahu siapa Bapak David itu, yang banyak mula-mula dibangun sekolah Alkitab, Yayasan Kabar Baik, itu fondasinya itu uang dari dia. Dan waktu saya ulang tahun ada sumbangan masakan daging dari Jakarta, itu dari istrinya. Dan dia nyanyi El Shaddai sampai isinya bilang udah capek, sebab dia selalu minta yang dinyanyikan lagu El Shaddai lagi. Jam 2 pagi dia mulai tidak sadar setelah nyanyi 20 kalian tuh El Shaddai. Senyum. Dan jam 8 pagi ya Tuhan panggil. Hanya satu hari, dan besoknya hari ini berarti sudah dikebumikan. Saya tidak bisa menghadiri karena istrinya ada gereja sendiri, jadi gereja mereka yang padahal utang paling besar itu saya. Sebab waktu Revi menikah, dia jadi saksi dan dia tanda tangan dan dia ikut melamar. Waktu Helga dilamar, dia ikut jadi saksi, dia ikut tanda tangan bersama Jenderal Wismoyo Arismunandar, karena waktu itu KONI, dia ketua KONI, dan saya punya menantu masih petinju waktu itu. Dan waktu menikahnya dari ngelamar sampai saksi dia. Jadi dia juga yang mengajak saya pertama naik krus, mengelilingi Teluk Meksiko, ya. Dia juga yang mengajar saya main golf. Nah, dia juga yang minta saya membaptis dia. Dia orang GKI tetapi dia minta dibaptis Islam karena dia sudah percaya kepada firman Allah. Dia menyelidiki, dia suka membaca firman Allah. Jadi kalau saudara orang GPD nggak suka baca firman Allah, kalah. Ya, orang GKI baca firman Allah sampai dia berani menyerahkan dirinya di dalam baptisan Islam. Itulah sebabnya saudara, ada waktunya kita mulai, ada waktunya kita berakhir. Maka setiap kali kita hari ini masih hidup, berarti Tuhan masih ada acara buat kita yang kita harus lalui. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca Amsal 14 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya dulu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan enter not, jangan masuk. Ya, kalau bahasa Indonesia cuma janganlah. Kalau bahasa Inggris enter not, jangan masuk into the path, kepada jalan kecilnya of the wicked, dari orang jahat. Baru pergi. And go not, jangan pergi. Tadi jangan masuk, sekarang jangan pergi. Ya.
in the way, dalam jalan of evil men, dari orang-orang yang jahat, ya. On the way of evil men, dari orang-orang yang jahat. Nah, kata masuk di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata bo, bo saja, bo. Ya. Bo, bo, bo. Bacanya bo. Lalu kalau kita gabung saudara-saudaraku atau dengan tidak, jangan atau dengan jangan, boai, ya, boal, boal, bo masuk tapi al, jangan masuk, ya, jangan masuk. Jadi bahasa Ibrani mirip orang Tionghoa, ya, ya, dari belakang ke depan mulainya. Kenapa disebut jangan masuk? Karena ada hal yang tidak disukai oleh Tuhan yang ada di sana. Ya. Jangan masuk kepada jalan yang kecil dari orang-orang yang jahat. Puji Tuhan. Nah, tentu dia tidak sembarangan bicara ini, ada sebabnya. Kita bandingkan dulu dengan Amsal pasal 1 ayat ke-10. Saudara yang baca dengan suara keras. 2, 3. Hei anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya, jadi jangan engkau menurut kalau orang berdosa membujuk kepadamu. Di dalam ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, hei anakku, sama-sama, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Jadi Tuhan udah kasih warning. Sebagai bapak kepada anak, dia udah bilang, hei anakku, 2 kali dia bilang, hei anakku, jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Jangan. Dengan kebiasaan mereka, jangan. Ya, walaupun saudara disebut orang kuno, tapi jangan menurut. Ikut-ikut orang jahat. Di dalam Amsal pasal 2, ayat 11 dan 12, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. 12. Supaya engkau terlepas dari apa? Jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya. Dalam Amsal ini kebanyakan kita menghadapi kata-kata jangan, terang, jahat, benar, hikmat, itu banyakannya di dalam apa namanya? Amsal. Ya. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Ada jalan orang jahat, tapi ada jalannya saja sudah jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya. Waktu saya KKR di Tondano, entah bagaimana, saya lupa lagi di lapangan, sekitar 4.000 orang di lapangan itu, saya berkata, Tuhan gerakan, saudara-saudara, ini di Manado loh saudara. Jangan saudara menjalankan uang, jadi rentenir, jangan. Itu dilarang sama Tuhan. Kalau taruh di bank tidak salah, tapi saudara kalau jadi rentenir, saudara nanti berdosa sama Tuhan. Nah, di sana saudara kalau habis KKR itu, orang tamu yang datang KKR dikasih makan. 4.000 orang dikasih makan. Ketika habis selesai KKR, saya turun dari panggung, satu ibu
orang Tapanuli. Dia berlari dan berlutut di depan saya dan dia bilang, Bapak Pendeta, itulah saya. Itulah saya apa, Bu? Itulah saya, rentenir itulah saya. Ternyata suaminya tentara orang Manado, dia ikut suaminya. Dia orang Tapanuli tapi rentenkan uang. Kenapa orang merentenkan uang? Karena serakah. Kenapa banjir di Bandung? Kenapa banjir? Belum pernah. Apa orang Cugenang meninggal 4 orang, baru ketahuan setelah 2 hari karena mobilnya ketimpa longsor. Kenapa? Karena kita serakah. Hutan ditebangin. Dibikin rumah-rumah. Nggak usah pakai IMB, bangun seenaknya. Maaf bicara ini di bahasa Sunda, digawir. Gawir itu di tempat-tempat yang curam, dibikinin rumah-rumah situ. Ya sekarang tidak ada yang ngerem. Itu hujan yang besar itu tidak ada yang ngerem. Dan kemarin itu adalah supermoon. 14 November kemarin itu supermoon, di mana bulan lebih dekat kepada bumi. Ya, tahun 2016 ini 3 kali. Ini yang kedua. 14 itu nanti ketiga Desember. Dia lebih dekat ke bumi. Jadi kalau kita lihat begini, dia cuma kelihatan lebih terang, lebih besar. Tapi kalau pakai ada alatnya, saudara akan lihat itu berwarna merah. Dan ini sudah menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bulan akan menjadi darah. Baru kita mengerti sekarang, bulan berwarna merah. Nah, ketika dia menjalankan uang itu, dia biasanya di Ancol. Dia cerita sama saya punya ilmu gelap, Pak. Jadi kalau ada di Ancol, di tempat judi itu, di highlight itu ada orang keluar dengan kuyu, itu orang pasti baru kalah main. Jadi dia pukul, dia punya paha. Itu ilmunya. Orang itu datang sama dia, mau pinjam duit. 1 jam 10%. Setuju? Main setuju aja. Orang udah gila main. Jadi kalau minjem 1 juta, 1 jam kemudian udah 1,1. 2 jam sudah 1,2. 5 jam udah 1,5 juta. Enak kan cari duit begitu? Rentenir. Tapi Pak Pendeta, hati saya tidak ada damai. Hati saya tidak ada damai. Wah, kita doakan. Oh, dia nangis. Ya, nangis sungguh-sungguh berdoa. Dan itu di rumput, masih di rumput, saudara. Udahlah, pulang, berpisah. Saya tidak ketemu lagi sampai 3 bulan kemudian. Saya mengadakan kebaktian di satu persekutuan doa. Ada dia. Pak Pendeta masih ingat saya? Ya, saya ingat. Dia bawa anaknya yang laki. Tolong Pak Pendeta doakan supaya dia jadi pendeta. Coba, rentenir kalau orang udah bertobat, dari rentenir jadi ingin anaknya jadi pendeta. Dari jalan yang jahat mencari jalan yang benar. Dari tipu muslihat mencari hal yang benar. Di dalam Amsal masih Fatsal 9 ayat 6. Saya baca buat saudara. Buanglah kebodohan. Saudara, yang dibuang itu apa? Bukan. Kalau di rumah yang saudara buang apa? Sabar. Artinya sudah tidak ada gunanya. Ya, kebodohan itu tidak ada gunanya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah, follow, jalan pengertian. Nah, dalam bahasa Inggris lebih indah. Nah ini, forsake the foolish. Tolak kebodohan. And live, dan hiduplah. And go on, and go in, dan maju terus di dalam
Way, jalan, of understanding, dari pengertian. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 kita melihat hal yang sama. Siapa bergaul? Wah, sekarang pergaulan ini dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam bahasa Inggrisnya, dia, laki-laki, that walketh with wise men, yang berjalan bersama wise men. Ingat, orang maju saja disebut wise men. Wise men shall be wise, akan menjadi bijak. But a companion, teman seperjalanan, of fools, lebih dari satu orang, yang orang-orang bebal banyak, shall be destroyed, akan dihancurkan.